Assalamualaikum teman-teman. Halo, saya Fadila. Semangat pagi, semangat ngetopkes. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kalau aku sih sehat-sehat aja ya. Nah, buat kalian yang nonton podcast ini, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di bintang tamu podcast kali ini ada si cantik dari produksi, yaitu yuk kenalan yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Fatim Minardi. Nah, Kak Ike, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah dong. Nah, di podcast kali ini temanya itu memasak. Nah, buat Kak Ike, memasak itu apa sih? Memasak itu macam-macam ya. Kita mau memasak apa? Sebenarnya memasak sendiri itu banyak banget. Aku nggak mau ngopok gitu. Memasak kan seni sih. Penjawab memasak itu seni. Aku ngono. Lah ya. Ini sana lho, Rek. Nah, ngetopcast kali ini bertema perlukah perempuan itu bisa masak? Perlu sih, tapi nggak harus wajib. Kenapa? Karena masak itu kan sesuatu yang disukai banyak orang dan ada yang tidak menyukai. Jadi nggak harus wajib banget, apalagi seorang ibu rumah tangga menikah harus masak, harus bisa masak. Enggak lah. Saya memasak itu baru berumah tangga umur 5 tahun. Sebelumnya saya bergantung dengan mertua, orang tua gitu. Terus kalau boleh tahu nih, boleh diceritain supaya para penonton ini tahu pertama kali bisa masak kapan? Ya tadi yang saya bicarakan, pertama kali saya bisa masak umur pernikahan di umur 5 tahun, waktu sudah punya rumah sendiri. Mungkin ya bagi saya sendiri atau 80% ibu rumah tangga kalau bisa masak sendiri itu punya dapur sendiri. Jadi kita bisa ubek-ubek dapur, mau kotor gimana pun kalau dapur sendiri itu enak gitu. Sebelum itu kan ikut mertua, ikut orang tua, jadi mau masak takut nggak ada yang makan, takut nggak cocok. Tapi kalau sudah rumah sendiri, sudah punya dapur sendiri, mau masak apapun, ya meskipun dikomentari dengan banyak orang, terutama suami, nggak masalah. Setidaknya belajar untuk memasak, walaupun itu cuma sayur sop. Nah, Kak Ike ini pertama kali diajarin siapa? Otodidak atau diajarin siapa? Ya tadi waktu ikut mertua melihat mertua masak, waktu ikut orang tua melihat orang tua masak. Terus terkadang sih yang banyak sering kali terjadi diajari suami sih, malah suami yang bisa masak. Jadi waktu pertama kali menikah itu kan saya pernah tuh bikin sambal sama sop. Itu saya nggak bisa bedain loh antara merica sama ketumbar. Jadi waktu masak sop kan seharusnya ada bumbu mericanya ya, tapi yang saya pakai waktu itu ketumbar, jadi rasanya nggak karu-karuan. Tapi apa kata suami? Enak kok. Cuma habis setelah dimakan, kan kalau bukan apa-apa ya, tapi kalau yang saya tahu di Islam itu kan apapun yang dimakan istri, jangan bilang nggak enak. Tapi setelah dimakan sama suami itu, suami ngomong, tadi kamu kayaknya masaknya salah deh. Apa yang tadi kamu masukin? Saya tunjukin. Nah, bedanya merica sama ketumbar kan, kalau merica itu besar, kalau ketumbar kan kecil. Jadi yang saya masukin waktu bikin sop itu ketumbar. Tapi pas dimakan sama suami, enak kok. Nah, setelah selesai dimakan, waktu udah santai dikasih tahu, masakanmu tadi salah. Nah, sambalnya juga gitu. Jadi apa ya? Seorang ibu rumah tangga itu nggak harus bisa masak sih, tapi harus belajar memasak. Untuk apa? Apalagi seperti pandemi seperti ini ya. Pandemi seperti ini tuh jangan sering-sering beli di luar. Belum tentu di luar itu apa yang kita beli itu bersih. Tapi kalau kita masak sendiri, belajar memasak walaupun itu bikin
tempe goreng atau bikin sayur asem, mending bikin sendiri. Soalnya apa? Banyak kan tuh cara-caranya di YouTube, di Google gitu loh. Jadi kalau kita masak sendiri di rumah buat suami, buat anak-anak lebih higienis ya kalau menurut saya. Terus jelasin nih buat para teman-teman, menikah itu harus bisa masak nggak sih? Yang seperti saya bilang tadi, tidak harus, tapi harus belajar. Bukan waktu kita, aduh saya belum siap nih memasak, tapi saya belum siap nikah dong. Jangan seperti itu. Tapi kalau seorang suami, ingat ya suami, jangan menuntut istri untuk bisa memasak. Itu salah. Salah besar. Yang benar, ajarkan. Ini loh, aku loh kepingin masakanmu. Coba bikin begini, coba bikin sop, coba bikin itu. Apa ya, kayak yang paling mudah deh. Apa itu tahu bulat bikin, nggak usah beli, dibikin dulu, banyak kok caranya di YouTube. Tapi jangan menyuruh waktu menikah, jangan menyuruh istri, kamu bisa masak nggak? Kalau belum bisa masak, belajar masak dulu deh, habis itu saya nikahin kamu. Itu salah ya, salah besar buat suami-suami di rumah. Ingat ya, ingat. Nah, untuk Fadila sendiri katanya mau nikah, udah bisa masak apa belum bisa dimasak? Udah ada tahu bulat, terus percireng-cirengan, percilok-cilokan, ya kan? Ya. Mudah-mudah aja. Kamu nyindir saya kalau percilokan ya? Oh, Mak Ika juga punya usaha ya, jualan cilok, tahu. Nah, buat teman-teman yang pengen cilok nih, silakan pesen. Oh iya, Nah, Kak Ika, kan ada nih suami yang bawel sama masakan istri. Emang dasarnya suami itu bawel tentang kayak rasanya kurang pas. Terus Kak Ika itu menghadapi suami kayak gitu itu gimana? Saya sih nggak apa-apa ya, itu kan koreksi dari suami kan. Malah saya seneng kalau suami bilang, tapi kalau suami saya itu waktu pertama kali saya masak itu bilang enak, tapi ya tadi setelah dimakan dia tuh cerita gitu loh. Sampai sekarang pun kalau saya masak apapun kurang enak atau apa, itu selesai dia makan. Jadi setelah selesai dia makan, dia tuh baru cerita. Tadi kamu masaknya kurang sedap, tadi kamu masaknya gini. Tapi enggak bawel sih menurut aku, karena apa ya? Mungkin dari suami saya sendiri kan, bersyukurlah dari sini saya sudah bisa belajar masak daripada waktu awal menikah. Awal menikah kan saya enggak bisa masak sama sekali. Nah, itu kan respon suaminya Kak Ika. Nah, andaikan kalau punya suami bawel kayak gimana? Andaikan, masalahnya saya baru nikah 1 ya apa iki? Masa saya harus berpikir suami saya bawel? Apa ya buat suami-suami di rumah jangan bawel ya, kalau masakannya istri nggak enak. Itu sebenarnya kan kasihan loh istrinya sudah masak tapi masih dibawelin. Yang benar itu kasih solusi, kasih saran, bukan bawel atau cerewet kayak gitu. Terus Kak Ika ini kan kerja 3 shift, punya anak, terus suami kan juga kerja. Terus gimana nih bagi waktunya buat masak, terus buat ngurusin anak, gimana? Ada waktunya lah, ada. Waktu pulang pun kan kalau semua nih contoh masuk malam ya. Masuk malam pulang jam 6 kan. Paling enggak dari pabrik kan 6:30, terus sampai rumah paling enggak 6:30 lebih 10 lah. Tergantung suami masuk apa gitu loh. Kalau masuk pagi biasanya kan di rumah ada ibu kan. Jadi ada ibu yang memasak, soalnya kan suami masuk jam 7. Tapi kalau pada saat itu sama-sama masuk malamnya, jadi ya saya masak sendiri sih untuk suami. Jadi masak sebentar sih, kan nasi sudah dimasakin sama ibu, jadi tinggal masak yang cepet-cepet aja kalau masuk malam kayak gitu. Nah, untuk memanfaatkan hobi Kak Ika memasak ini, ada nggak ide-ide bisnis? Bukan hobi ya, saya nggak hobi masak sih. Cuma lagi seneng semenjak pandemi saya senang sekali bikin cemilan yang mudah dibuat seorang pemula seperti saya. Jadi saya nggak mahir untuk memasak. Fadila ini kan Fadila ini kan rencananya mau nikah, bukan mau sih, mungkin semua single pasti ingin menikah kan. Sudah bisa masak apa belum gitu loh, maksudnya sudah bikin kue atau apa. Masakan nggak harus masakan yang biasa masak setiap hari, enggak, maksudnya udah bikin kue atau apa. Biasanya kan
suka lihat di Google masakan terkini itu apa kayak gitu. Seblak, kalau yang lagi viral kan seblak atau mie apa itu? Mie setan. Kalau aku sih kalau ada waktu senggang aja, kan di rumah kan juga ada kerjaan juga kan. Kalau kerjanya juga libur, terus sekolahnya juga libur, baru bikin-bikin lihat dari YouTube, bisa kan? Nah, kalau seperti yang tadi ditanyakan Fadila ke saya kan jangan meniru saya gitu loh. Maksudnya kan kalau saya kan dari awal udah nggak bisa masak. Mungkin karena dulu kan ya tahun 2011 kan belum ada YouTube. Terus HP kan belum Android seperti ini. Jadi kan kalau dimanfaatin seperti sekarang kan enak ya kan kayak gitu, bisa belajar masak apapun lewat sosial media. Fadila sekarang umur berapa sih? Umur 21. 21. Pertama kali masak umur berapa? Bukan masak-masak makanan ya, maksudnya kue kayak gitu. Aku nggak suka kue, makanya nggak pernah masak kue. Oh, apa? Pertama kali aku masak sih waktu SD. Masak nasi, cuma masak nasi aja. Soalnya keluarga gitu nggak suka pakai magicom, jadi pakai panci gitu. Terus setelah SMP aku dibelajari bapakku kayak lauk pauk goreng pertama itu goreng tahu. Kan aku kan nggak tahu caranya membolak-balikkan tahu kalau udah mateng gitu kan. Ya udah pertama kali sih gosong. Ya pertama kali nggak dimarahin karena ibuku itu kan kerja di pabrik. Terus dari masa mudanya juga nggak bisa masak, terlalu dimanja mungkin. Nggak masalah sih, saya kan anak terakhir ya, jadi dulu juga nggak pernah diajarin masak sama sekali. Nggak masalah sih, cuma kan di dunia sekarang kan banyak sekali sosial media. Jadi kalau semua saran sih kalau Fadila kan kalau untuk masak bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Google gitu loh. Nah untuk dengan umur 21 tahun ini pasti kan untuk jenjang ke selanjutnya kan pasti ada, tapi nggak tahu kan kapan kan kayak gitu. Nah mulai dari sekarang bisa tuh belajar masak atau apapun gitu. Kalau lagi mager sih pesan ke GoFood aja. Nah itu kalau pandemi kayak gini tuh jangan sering-sering beli di luar gitu loh maksud saya. Tapi nggak masalah sih, kan semua tergantung dari pribadi masing-masing. Nah yang terakhir nih buat Kak Ike, kasih tahu dong tips memasak buat para ibu rumah tangga yang sedang bekerja. Tips buat ibu rumah tangga yang sedang bekerja, memasak ya jangan terlalu masak yang sulit kecuali kalau pada saat libur ya. Kalau pada saat bekerja, pulang kerja, masak yang simpel-simpel aja sih, seperti yang diproduksi di PT Monokoyo ini, di unit fooder. Ini kan lagi banyak produksi makanan siap saji ya, seperti contoh, nah ini apa ini, sosis bratwurst dan pok-pok. Jadi kalau ibu rumah tangga seperti saya tuh jangan masak yang susah-susah, nanti capek. Nah sudah dikasih libur, nanti libur lagi kan karena sakit. Izin ke atasan karena sakit, capek di rumah masak terusnya. Mending beli ini deh, beli produk Gold Star, contohnya seperti chicken pok-pok sama sosis bratwurst. Bisa nih masak di rumah, banyak banget kan di IG Gold Star cara-cara masak chicken pok-pok sama sosis bratwurst. Nah, seperti itu. Nah, buat Kak Ike, kalau suami nih wajib bisa masak nggak? Kalau menurut saya wajib, karena ibu rumah tangga itu nggak harus hidup di dapur. Meskipun nggak bekerja sih, soalnya apa? Suami istri itu bukan kalau suami harus bekerja, istri harus di dapur kayak gitu, enggak. Jadi harus saling mengimbangi. Kalau suami lagi libur kerja bisa tuh memasak buat istri gitu. Kalau menurut Fadila gimana? Penting nggak seorang suami bisa masak? Kalau aku sih penting ya. Kalau misalkan istrinya sakit gimana? Nah itu maksud saya itu, termasuk itu. Jadi kalau suami nggak bisa masak, hati-hati ya. Para suami di rumah jangan bisanya cuma menyuruh istri aja. Kalian harus bisa masak. Gitu. Nah buat Kak Ike, terima kasih ya buat podcast kali ini. Lain kali jangan bosan-bosan ya. Sama-sama, terima kasih juga saya sudah diundang di sini. Nah buat ibu-ibu rumah tangga yang super sibuk kerja ngurusin anak, jangan lupa beli Gold Star. Cek IG-nya ya, jangan lupa di follow, jangan lupa dibeli. Sama IG-nya Unit Fooder and Sausage Processing, di follow juga.
Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.